Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Felicitas Ledibora, SPD, asal sekolah SMK Negeri 2 Wewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran guna memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Kegiatan yang saya laksanakan secara luring pada kelas 11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak, Perancangan Interior Gedung, dengan materi yang diajarkan kompetensi dasar menerapkan perintah-perintah AutoCAD dalam menggambar 2 dimensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana? Apa kabar? Baik. Masih semangat ya? Masih. Yang walaupun sudah jam-jam mengantuk, tapi kelihatannya masih semangat semua ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, tolong kursi mejanya dirapikan atau diperhatikan kursi, jangan sampai ada yang kena kabel ya. Atau kalau ada plastik jajan, tolong diamankan. Tidak ada ya? Salah terus ya, bersih. Kalau kalian salah seperti ini, bersih semua. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau cek kehadiran dulu. Ini semua hadir ya? Hadir. Semua ya? Oke, mantap. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk pimpin kita doa untuk mulai pembelajaran kita. Jangan. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita maju dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan doa ini terhadap pendiri Tuhan Bapa, yang kasih kita Bapa dengan Bapa dan jawab kami hingga di lembaga ini. Bapa, pada hari ini kami anak-anakmu melakukan segala tugas kami, yaitu menggambar. Mari Bapa yang kebimbing kami, kebimbing kami, agar kami melakukan tugas sebentar sesuai dengan firman-Mu. Bapa yang di surga, di doa yang kami minta, dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Adik Diana sudah pimpin doa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perintah-perintah AutoCAD ya. Mungkin yang minggu kemarin kita belajar pengenalan apa itu AutoCAD.
Semua sudah tahu ya, sudah lihat tampilan AutoCAD. Hanya kita belum mengenal perintah-perintah apa yang ada di dalam AutoCAD. Ya. Atau di rumah ada yang sudah pernah belajar atau mencari tahu tentang perintah-perintah AutoCAD? Sudah. Perintah apa saja yang Anda sudah tahu? Line, penilaian, rectangle, circle. Wah, berarti Anda di rumah bisa ini belajar ya. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Jangan tunggu semua itu didapatkan di sekolah, di rumah pun atau di mana pun kita bisa dapat tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi manfaatkan handphone Anda. Kalau handphone Anda ada data, ya manfaatkan untuk browsing atau mencari tahu kalau ada berkaitan dengan AutoCAD. Ya, sehingga apa? Memudahkan Anda untuk belajar lebih cepat. Ya. Karena tantangan ke depan semakin ketat, kita harus belajar untuk menyesuaikan di dunia kerja. Ya, bisa tidak? Bisa. Oke. Nah, pertama-tama materi kita ini tidak semata-mata sebagai hafalan, ya. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mempunyai kompetensi. Ya, kita mempunyai kompetensi yang baik. Jadi harus kompeten, ya, untuk menghadapi tantangan di dunia usia dunia kerja. Nah, nanti Pak Guru akan menjelaskan materi, ya. Jadi nanti anak-anak hanya fokus mendengarkan atau melihat paparan yang Pak Guru sampaikan lewat infokus, ya. Tidak perlu anak-anak lihat ke belakang, cukup lihat ke depan dan memperhatikan bagaimana Pak Guru menjelaskan, ya, apa itu line. Karena nanti Pak Guru selain menjelaskan langsung mempraktekkan, ya. Jadi langsung dokumennya berjalan, ya. Jadi tidak hanya kita menjelaskan, tetapi Pak Guru langsung kasih contoh. Oh, line ini seperti ini. Itu maksudnya. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Jadi nanti Pak Guru jelaskan dari sini. Silakan untuk memperhatikan ke layar depan. Ya. Oke. Pak Guru akan membuka aplikasi AutoCAD. Nah, perintah-perintah AutoCAD ini berada di menu bar di bagian atas. Ya. Nah, ini nanti saya hanya fokus menjelaskan perintah-perintah AutoCAD itu yang kita butuhkan dalam menggambar bangunan. Ya, mendesain suatu bangunan. Nah, pertama kita mulai membuka yang namanya draw. Ya. Di draw ini ada banyak perintah. Ya. Di draw ini ada banyak perintah. Nah, perintah yang pertama saya mau menjelaskan tentang line. Ya, apa itu line? Line itu adalah untuk membuat garis lurus. Ya, untuk membuat garis lurus sesuai dengan apa yang kita inginkan ukurannya. Misalnya seperti ini. Saya klik line, lalu saya klik di area gambar, saya tarik ke arah kanan atau ke atas. Nah, ini masih bebas ya. Nah, supaya Anda bisa membentuk dalam keadaan mendatar atau secara vertikal, maka kita tekan auto atau tekan F8. Nah, ya, atau seperti ini. Nah, saya sekarang masukkan angka. Misalnya panjang garis itu 8 meter, ya, 8 meter. Nah, karena kita menggambar di sini menggunakan satuan milimeter, berarti 8
rubah satuannya menjadi 8.000 mm ya. Berarti sama-sama ke 8.000. Enter lagi untuk mengakhiri. Ya, ini kita coba cek ukurannya. Ya, inilah garis line yang panjangnya 8.000. Ya, 8.000. Jadi itu untuk garis line. Sedangkan yang berikut ada yang namanya construction line. Ya. Construction line adalah garis yang tak terhingga. Kenapa disebut garis tak terhingga? Karena apa? Garis ini tidak memiliki kedua ujung. Ya, ini saya kasih contoh. Saya klik construction line, lalu saya klik di area gambar. Nah, seperti ini. Garis ini tidak memiliki ujung, ya, tidak memiliki ujung. Nah, ini biasa dipakai menggunakan garis lampu sebagai garis lampu. Ya, bisa ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang namanya polyline. Ya, polyline sama, ya, hampir sama dengan garis line. Tetapi yang membedakan adalah garis polyline adalah garis yang berkesinambungan, saling berkaitan. Misalnya begini, saya mau membuat garis L, ya, misalnya garis tegaknya ini saya tentukan titik awalnya ke bawah, misalnya 3.000, enter. Lalu saya arahkan ke kanan, kursor saya arahkan ke kanan, 3.000 juga, enter. Nah, kedua sisi ini tidak bisa dipisah, ya, dia saling berkaitan, saling berhubungan. Ya, itu yang membedakan kalau garis line. Kalau garis line tadi itu, ini saya contohkan 3.000, enter, 3.000 lagi, enter. Nah, ini kalau garis line, kalau saya klik salah satu sisi, maka sisi yang lain tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti. Oke, jadi sudah tahu perbedaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang namanya rectangle, ya, rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk membuat persegi, ya. Misalnya nanti kalau Anda mau membuat denah, ya, kamar tidur ukurannya 3x3, ya, berarti Anda pakai yang namanya perintah rectangle. Caranya bagaimana? Ini kita klik rectangle, ya, kita klik rectangle, terus kita klik di area gambar sebagai titik awal, lalu kita tekan Shift F, kita tekan Shift F, kita masukkan angka. Tadi kita bilang andaikan ukuran kamar tidur itu 3x3, berarti kita masukkan angka 3.000, ya, 3.000 kali kita rubah menjadi koma, berarti kita ketik koma baru 3.000 lagi, ya. Jadi Shift F 3.000, 3.000 kita enter. Nah, maka kotak yang berukuran 3x3 sudah seperti ini. Kita cek ukurannya, apa benar bisa? Ya, benar ya? Benar. Kita cek lagi. Ini benar? Benar. Jadi itu. Jadi cara mengeceknya nanti kita ceknya bisa menggunakan linear atau align. Untuk materi selanjutnya tentang poligon, silakan Anda saksikan video yang saya tayangkan kali ini.
Ya, sudah kita sama-sama menyaksikan video tadi dengan penjelasan Ibu tadi. Sekarang waktunya untuk persilakan kepada anak sekalian. Kira-kira dari penjelasan tadi, penjelasan Pak Guru dengan video tadi, mungkin ada yang belum mengerti. Saya persilakan. Oke, Agus. Saya belum mengerti langkah-langkah membuat poligon. Belum mengerti langkah-langkah membuat poligon. Yang pertama. Iya. Yang pertama. Oke. Mungkin di antara kalian ada yang bisa membantu menjelaskan? Oke, Sanon. Bisa menjelaskan? Oke, laptopnya Pak Guru saya di sini. Dan nanti silakan yang lain mengamati apa yang teman kalian jelaskan. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tekan tinta poligon. Terus kita klik titik arah sudut yang ditunjukkan. Contohnya sampai di 8 sudut. Terus kita klik di area kanan. Ada pilihan di bawah, ada inscribe circle, double circle. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dia itu mengarahnya inscribe circle di dalam lingkaran. Kita klik yang ini, terus sudah jalan ujung jari, kita masukkan ukuran 1200. Nah, kita cek ukurannya. Klik di atas. Klik lihat. Oke. Sudah ya? Sudah bisa? Harus bisa? Bisa. Oke. Ya, kita tepuk tangan untuk seperti ini ya. Itu yang pertama tadi. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Samuel, benar sekali. Lalu kalau misalnya kita mau buat yang tadi yang inscriber ya, sekarang circumscriber yang berada di bagian luar. Caranya sama, kita klik poligon, terus kita masukkan. Kalau kita mau butuh yang 6 sisi ya, kita ketik 6. Ya. Sudah. Lalu kita tentukan titik awal ya. Kita tentukan titik awal, kita klik satu kali di area gambar. Lalu kita pilih, di sini ada dua pilihan. Tadi kan yang dijelaskan oleh Sano, memilih inscriber ya. Nah sekarang kita pilih yang circumscriber ya. Atau bisa dengan cara kita ketik C. Kita ketik C dan ya. Seperti ini ya. Tinggal kita masukkan angka. Misalkan tadi Sano mengisi angka 1200 ya. Kita lakukan yang sama, 1200. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cek. Tadi kita ngecek ukuran itu dari titik sentral ke sudutnya, tapi ini tidak. Kita cek dari titik sini ke sisi ini, tengah. Sama ya? Hanya perbedaan ini circumscriber ini ya, ini ya. Nah kita coba cek radiusnya. Kita menggunakan circle. Kita klik ya. Supaya kita mengetahui perbedaan. Sedangkan circle ini kita pilih. Jadi ini perbedaannya. Ada ini berada di dalam, ya. Sedangkan circle itu berada di luar. Ya. Jadi cara pertama ini berada di dalam, dan kedua berada di luar. Sedangkan kita ingin ini yang ketiga, kita ingin supaya
sebuah sisi itu sama ukuran 1200. Ya, caranya tidak jauh beda. Kita klik poligon, terus kita titik 6, enter, lalu kita langsung pilih FG, ya, lalu kita titik E, enter, kita klik satu kali, ya. Lalu kita tentukan nilainya 1200 ya, 1200. Kita cek apakah semua sisinya sama 1200. Ya, sama ya, sama. Kita kerja semua pasti. Nah, ini yang kita buat ini ketika nanti Anda membuat baut ya, membuat kap bangunan. Biasa dalam kap bangunan itu kalau kayu pasti menggunakan pengunci ya, baut pengunci ya. Dalam baut pengunci itu pasti butuh yang namanya baut seperti ini. Sudah paham? Sudah. Itu tentang poligon ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Ada yang bertanya? Yang lain? Mungkin tentang line atau rectangle. Pertanyaannya bagaimana? Ya. Cara menggunakan perintah rectangle. Ya. Ada yang bisa jawab? Diam. Oke, coba menjelaskan. Mari di sini. Pertama-tama kita klik perintah rectangle yang ada di menu atas. Kita klik di layar gambar sebagai titik awal. Lalu kita geserkan kursor ke arah kanan dan kita tekan Shift L. Kita masukkan angka, misalkan ukuran kamar tidur 3x3, maka angka yang dimasukkan adalah 3000, 3000. Enter. Ya, betul ya? Betul. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, ternyata sangat betul. Bagaimana ini? Sudah paham? Paham ya? Jadi itu gampang saja bicara. Oke, ya, terasa apa yang kita pelajari hari ini hampir semua sudah bisa mempraktekkan ya. Saya ingin memberi tes ringan saja ya, mau tes pengetahuan kalian apa dari pemaparan materi tadi bisa Anda menyimak atau tidak. Ya, jadi ada soal ini hanya 4 nomor, silakan nanti dijawab ya. Jawab dengan baik dan benar. Oke, silakan dikerjakan 2 menit. Ya, kalau habis silakan dikumpul.
Lengkap ya? Oke, terima kasih. Ya, sebelum guru mengakhiri, guru mau menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Jadi yang perlu kita pelajari hari ini adalah untuk kita pergunakan atau langkah-langkah yang kita gunakan ketika kita menggambar atau mendesain suatu bangunan. Ya. Kalau kita tidak mempelajari perintah-perintah AutoCAD itu, maka ketika kita mau merencanakan suatu bangunan, baik itu dari denahnya, dengan fondasinya, potongannya, tampaknya, tanpa kita harus mempelajari perintah-perintah yang ada, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu, apa yang kita pelajari hari ini betul-betul Anda kuasai, sehingga ketika nanti kita mengimplementasikan dalam menggambar denah, perintah-perintah yang kita pelajari hari ini itulah yang kita pergunakan. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, sebagai bahan refleksi kita hari ini, Guru akan membagikan ada soal-soal ini berkaitan dengan refleksi. Ya, silakan nanti Anda mengisi. Oke, kita tekan dalam waktu 2 menit. Silakan Anda catat kira-kira materi apa yang Anda pelajari hari ini. Lalu apa yang Anda sukai pada materi hari ini? Lalu apa yang Anda tidak sukai? Atau mungkin ada perbaikan? Silakan Anda isi. Terus tentang apa yang guru hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Silakan Anda isi. Oke, kalau selesai, silakan foto. Baik, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan.
sampai di sini. Ini sebagai tugas amalan kita. Pegawai akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, hanya satu nomor ya, hanya satu nomor. Silakan Anda merencanakan sebuah dena, ya, entah bentuknya apa, silakan Anda rencanakan, ya, rencanakan dena. Minimal rumah sederhana, ya, satu lantai ya. Pulang ke rumah, sampai di rumah Anda mengerjakan tugas yang Guru sampaikan. Bisa tidak? Bisa. Nanti Anda sambil mencari literatur di lewat internet atau Google Chrome atau di YouTube, ya, bisa. Nah, lalu nanti kita akan praktekkan, ya, dari metode yang kita pelajari hari ini, kita mempraktekkan bagaimana cara membuat dena, ya, dari dena yang Anda rencanakan dalam sebagai tugas ini. Bisa ya? Bisa. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat dena, ya. Oke, mungkin aja saja. Untuk mengakhiri semua pembelajaran kita hari ini, saya minta sekali lagi Diana untuk memimpin kita doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dan doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjawab kami dari awal kami menggambar hingga pada akhirnya. Tuhan, apapun yang kami kerjakan tadi yang berkenan kami berkati, yang kurang berkenan dan kami mengampuni. Kami minta surga hanya milik yang kami minta, dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan bersama kami. Haleluya. Oke, terima kasih. Diana sudah meminta doa siang hari ini. Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Oke, silakan Anda kembali di kelas masing-masing untuk melanjutkan KBM seperti biasa.